Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari Prodi Manajemen semester 4 di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Dalam hal ini, saya akan sedikit membahas mengatasi problem dalam rumah tangga untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Muamalah yang diampu oleh dosen Yulianti Mutmainnah. Bab pembahasan dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama itu ada mengatasi problem dalam rumah tangga. Yang kedua, perlunya membangun komunikasi. Yang ketiga, prinsip musyawarah dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fasak, talak, dan khulu. Slide selanjutnya, introduction. Kehidupan rumah tangga merupakan hubungan antara dua individu sebagai pasangan, tidak lagi secara pribadi, tetapi sebagai pasangan suami istri. Menjadi pasangan suami istri diperlukan kerjasama dalam rumah tangga, baik dalam hal pengasuhan ataupun pengambilan berperan dalam berbagai hal, yaitu komunikasi, pendidikan anak, serta ekonomi. Slide selanjutnya, yang pertama ada mengenali problem dalam rumah tangga. Masalah akibat kurang komunikasi dalam rumah tangga yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, menimbulkan konflik yang berujung perceraian. Yang kedua, cemburu berlebihan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang berantakan. Yang empat, menyakiti perasaan pasangan karena perkataan yang kasar. Yang kelima, memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal. Yang terakhir, merasa menanggung beban sendirian. 1. Menimbulkan konflik yang berujung perceraian. Komunikasi dalam rumah tangga yang buruk antara suami istri dapat melukai timbulnya konflik. Pernyataan ini didukung oleh studi di Journal of Divorce dari March yang menyebutkan alasan 53% pasangan bercerai ialah karena masalah komunikasi. Dalam kebiasaan memiliki komunikasi yang buruk harus dihentikan. Salah satu komunikasi yang tak sesuai adalah silent treatment yang berlebihan. Yang kedua, cemburu berlebihan. Cemburu berlebihan yang dialami pasangan suami istri seringkali kena masalah komunikasi dalam rumah tangga. Kecurigaan berlebihan terhadap siapa saja yang menghubungi pasangan dapat menghilangkan rasa saling percaya. Untuk menghindari hal ini, dibutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak. Misalnya, dengan tetap menjaga rasa percaya dan memiliki batasan-batasan terhadap orang lain. Meski demikian, ini juga tetap memberikan privasi pada pasangan. 3. Pengelolaan keuangan yang berantakan. Mengatur keuangan keluarga bisa memicu konflik serius dalam rumah tangga, apalagi jika pasangan sering boros dan sering mengacaukan budget pengeluaran. Pengaturan keuangan tetap terkendali memang tak mudah, karenanya butuh kerjasama antara kedua belah pihak atau kedua belah pasangan untuk melancarkannya. Komunikasi dalam rumah tangga yang buruk terkait pemasukan dan pengeluaran keluarga bisa membuat keuangan menjadi berantakan serta tidak terkontrol. 4. Menyakiti perasaan pasangan karena perkataan yang kasar. Salah paham akibat kurang komunikasi dalam rumah tangga bisa membuat emosi sehingga tanpa sadar berkata kasar dan menyakiti perasaan pasangan. Mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali berdebat bisa jadi masalah serius dalam pernikahan. Usahakan untuk selalu berpikir sebelum berbicara dengan pasangan, jangan sampai perkataan yang terlontar menyakiti hati pasangan. Yang kelima, memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal. Tanpa disadari, seringkali pasangan suami istri tidak mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan, tapi berharap pasangan tetap mengerti. Kurang komunikasi dalam rumah tangga bisa membuat suami dan istri jadi berekspektasi berlebihan yang pada akhirnya bisa berujung pada kekecewaan. Tentu saja, hal ini dapat memicu kesalahpahaman dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, komunikasikanlah apa yang ada di dalam hati dan pikiran agar pasangan lebih mengerti satu sama lain. Dengan begitu, akan jauh lebih baik mengurangi drama yang berpotensi yang terjadi dalam perceraian. Yang keenam, merasa menanggung beban sendirian. Akan merasa menanggung banyak beban apabila komunikasi dalam rumah tangga berlangsung buruk karena tidak mengungkapkan perasaan emosional. Ketika pasangan tidak tahu perasaan, bisa saja hal tersebut memicu timbulnya konflik karena merasa tidak dimengerti oleh pasangan. Maka tak ada salahnya untuk mencoba terbuka dan membagikan beban emosional kepada pasangan. Dengan begitu bisa menjadi merasa lega dan tidak merasa menanggung sendirian, dan pasangan akan lebih mengerti. 2. Perlunya membangun komunikasi dalam sebuah rumah tangga. Membangun komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting antara hubungan kedua belah pihak yang menjadi positif dan terhindar dari konflik. Komunikasi menjadi kunci hubungan dalam rumah tangga yang bahagia dan menjadi fondasi pertama dalam berkeluarga atau rumah tangga.
Hal-hal yang harus kita jaga dalam membangun sebuah komunikasi dalam rumah tangga adalah kepercayaan, kasih sayang, dan kejujuran. Dengan kejujuran, maka hubungan dalam rumah tangga akan menjadi harmonis. Yang ketiga, prinsip musyawarah dalam rumah tangga. Hubungan suami dengan istri dalam rumah tangga tak akan lepas dari konteks komunikasi dalam memutuskan banyak perkara. Untuk itu, aspek musyawarah dalam rumah tangga juga perlu diperhatikan dengan baik. Meski dalam Islam suami ditetapkan sebagai pimpinan atau qawam di keluarga, bukan berarti suami dapat berbuat sekehendak hatinya dalam bersikap selayaknya diktator. Dalam kedudukannya itu, suami berlaku sebagai pengayom dan pimpin rumah tangga yang merawat keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Dijelaskan jika pentingnya aspek musyawarah memang identik dengan Islam. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjunjung tinggi akan musyawarah dalam hal sosial maupun dalam lingkup keluarga. Yang dijelaskan oleh surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, dengan urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang terakhir ada fasakh, talaq, dan khulu. Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan pernikahan akan diteruskan atau karena cacat dan menyaksikan terjadi akad. Talak. Secara bahasa, talak berarti melangkah ikatan atau mengurai tali pengikat. Sedangkan secara istilah berarti perceraian atau terputusnya tali perkawinan yang sah akibat ucapan cerai suami kepada istrinya. Dan khulu, secara bahasa khulu berarti sebagai melepaskan. Sedangkan secara istilah permintaan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri kepada pihak suami dengan memberikan uang atau hal lain sebagiannya kepada pihak suami yang istri menceraikannya. Surah tentang fasakh, surat An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul akhi wa ummahatukum allati arda'tukum wa akhawatukum minar ridha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinni fa in lam takunu dakhaltum bihinni fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Yang artinya, diharapkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, dan anak-anak saudaramu dan saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang seperti tuan, ibu-ibu mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campurkan. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, istri yang sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawinnya. Dan surah tentang talak, surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum min talaqtukum nisaa ma lam tamassuhunna
فاضربوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتاعا بالمعروف حقا على المسلمين. Yang artinya, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, dan sebelum kamu menemukan maharnya, dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebijakan. Surat An-Nahl, Surat At-Taha ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya artinya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tinggalkanlah dua topahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci.